Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 untuk presentasi mata kuliah kewirausahaan tentang rancangan usaha atau bisnis plan untuk usaha jamu tradisional. Saya sendiri bernama Muhammad Fajar Perwana, NPM 183107300043, dan teman saya Yose Firdaus dengan NPM 49, Brand Bima Saputra dengan NPM 183107300051. Kami di sini akan mempresentasikan materi untuk rancangan usaha bisnis plan untuk usaha jamu tradisional. Langsung saja ke materinya. Dalam presentasi kali ini, hal-hal yang akan kita jelaskan yaitu yang pertama, deskripsi bisnis atau usaha jamu tradisional, yaitu jamu kita akan kita labeli dengan nama healthy jamu. Dan yang kedua, strategi pemasaran usaha. Yang ketiga, analisa pesaing. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen usaha. Dan yang terakhir, pembiayaan usaha. Yang pertama, deskripsi bisnis usaha jamu tradisional healthy jamu. Jamu merupakan minuman berkhasiat dari Indonesia sebagai minuman kesehatan, mencegah dan menyembuhkan berbagai penyakit. Jamu disajikan dengan berbagai jenis, mengingat di Indonesia memiliki tanaman herbal berjumlah cukup banyak. Setiap daerah mempunyai jenis jamu yang berbeda, menyesuaikan dengan tanaman herbal yang tumbuh di daerahnya. Jamu tradisional healthy jamu ini adalah usaha rumahan yang berjalan pada bidang penjualan produk minuman-minuman jamu segar dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyalurkan passion di bidang jamu. Dengan usaha ini kami mencoba untuk menyajikan dan mengenalkan tidak hanya minuman jamu tradisional yang mainstream seperti jamu gendong biasa, akan tetapi nilai dan manfaat yang terkandung pada jamu. Kemudian strategi pemasaran usaha. Yang pertama, gambaran produk. Produk kami adalah berupa minuman jamu tradisional segar, memiliki rasa yang manis dan ditempatkan di cup dan botol yang menarik. Kemudian gambaran pasarnya. Pasar utama kami ialah semua orang yang menyukai jamu, yang menginginkan manfaat dari jamu maupun sekedar ingin melepaskan dahaga atau hanya ingin merasakan rasanya jamu saja. Kemudian analisa pesaing. Kita menggunakan analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama itu yang S-nya strength, kekuatan atau kelebihan persaingan yang masih sedikit dalam pasar. Yang kedua, segmentasi pasar yang luas, konsep produk yang unik, manfaat dari jamu. Kemudian untuk selanjutnya jelaskan teman saya. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan, kekurangan. Satu kekurangan, kenalnya masyarakat khususnya remaja terhadap jamu. 2. Sudah adanya penjual jamu gendong. 3. Keterbatasan supplier bahan baku. 4. Kurangnya pengalaman. Selanjutnya opportunity atau kesempatan, melestarikan budaya minum jamu di masyarakat, menjadi primadona dalam bisnis minuman jamu, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Selanjutnya threat atau ancaman, potensi munculnya bisnis baru yang sama, potensi berkembangnya bisnis yang sudah ada. Rencana desain dan pengembangan akan dijelaskan saudara Fajar. Kemudian rencana desain dan pengembangan. Rencana desain produk, yaitu desain produk kami akan kami buat semenarik mungkin, yaitu yang cupnya kita akan warnai dan botolnya akan warnai. Kemudian rencana desain tempatnya kita akan rencananya akan membuat stand booth di tempat-tempat yang strategis yang banyak pengunjungnya. Kemudian selanjutnya rencana pengembangan akan dijelaskan teman saya. rencana pengembangan. Kami membagi rencana pengembangan bisnis kami ke beberapa level yang dapat dicapai ketika memenuhi kriteria tertentu. Yang pertama ada level 1, sebuah stand minuman jamu kekinian. Dan yang level kedua membuka kafe minuman jamu. Yang ketiga ada kita membuka cabang minuman jamu. Dan yang keempat membuka franchise.
Dan yang kelima, menjadi bisnis berskala nasional. Rencana operasional dan manajemen usaha, strategi pemasaran. Dalam mengusahakan produk sampai ke tangan konsumen, kami menyusun strategi pemasaran sebagai berikut. 1. Membuat dan membuka stand yang eye-catching. Yang kedua, menyebarkan pamflet. Ketiga, mengiklankan di dunia maya. Dan yang keempat, promosi pada waktu pembukaan. Untuk selanjutnya, aktivitas dan penjadwalan. Satu periode akuntansi kami adalah sebulan setara dengan 30 hari. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan bila dibagi berdasarkan waktu adalah sebagai berikut. 1. Satu hari atau setiap hari. A. Penjualan 7 hari dalam seminggu. B. Pencatatan keuangan. Yang kedua, seminggu. A. Evaluasi operasional. B. Pemenuhan suplai. 3. Sebulan. A. Pembentukan laporan keuangan bulanan. B. Evaluasi performa bisnis. Dan yang 4, setahun. A. Pembentukan laporan keuangan tahunan. B. Evaluasi performa bisnis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Brian Bima. Baik, untuk pembiayaan usaha. Analisa keuangan. Kami akan menerima modal baik berupa pinjaman atau investasi dari milik sendiri, keluarga, teman kenalan, dan lembaga keuangan. Proyeksi keuangan. Kami membagi biaya menjadi 3 bagian, yaitu 1. Biaya operasional, 2. Biaya pemasaran, 3. Biaya bahan baku. Tetapi untuk periode-periode awal bisnis ini, kami menggabungkan biaya operasional dan pemasaran menjadi biaya awal atau initial cost. Sekian. Ya, Terima kasih. sekian presentasi dari kami. Dari kelompok 1, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.